keutamaan masjid fi fadilatil masjid fardhon lillahi ta'ala. Bahwa hari ini saya menunaikan perintahmu ya Allah, kewajiban darimu untuk menuntut ilmu. Semoga engkau ridho dengan apa yang kami lakukan. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah dulu untuk guru kita. Jadi musannif atau pengarang kitab Lubabul Hadis ya. Rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para mam semuanya, mami semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyara. Fadilatil masjid. Ya. Setelah kemarin kita sudah bahas tentang hari Jumat dengan segala rahasianya. Betapa Jumat itu hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh malaikat. Semua langit menunggu datangnya hari Jumat. Berkumpul untuk merayakan hari Jumat. Bahkan keutamaan Jumat itu lebih utama daripada Idul Fitri dan Idul Adha, Masya Allah. Dan sekarang beliau, guru kita, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau akan menyampaikan kepada kita kumpulan hadis-hadis tentang fadilah atau keutamaan masjid. Hadis nomor 1. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjid baitu kulli mu'minin. Al-masjid itu adapun masjid adalah baitu kulli mu'minin, rumah seluruh orang-orang muslim mukmin atau orang yang beriman. Rumah bagi setiap orang yang beriman. Apa artinya? Jadi begini, kalau kita itu beriman, salah satu tandanya antara lain adalah kita merasa at home kalau di masjid. Jadi ke masjid itu rasanya kayak pergi pulang ke rumah gitu. Jadi nyaman di masjid itu. Mau masjidnya itu ada karpetnya empuk atau masjidnya tidak ber-AC atau gimana pun bentuknya masjid, kita merasa itu adalah my sweet home. Nah, itu berarti ada iman di dalam diri kita. Makanya kalau ke masjid itu mesti doa dulu ya. Masuk ke masjid itu mesti doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampun, sholawat untuk Rasulullah, bukalah untukku pintu rahmatmu. Begitu kita melangkah memasuki masjid, maka di situ terbentang rahmat Allah. Yang kita kejar ini kan rahmat ya. Kita kejar ini rahmat Allah. Kita mampu berbuat baik, itu karena kasih sayang Allah. Kita mampu menjauhi maksiat, kita mampu tidak tidur saatnya orang tidur, itu karena rahmat Allah. Kita mampu merem lidah untuk tidak menerus-neruskan ghibah, itu karena rahmat Allah. Dan sekarang Allah sudah tunjukkan masjid adalah tempat, di situ ada rahmatku. Maka bentangan rahmat itu mintalah ketika engkau masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka untukku pintu-pintu rahmatmu. Masuk pintu masjid sama dengan masuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, masjid itu home sweet home bagi setiap orang yang beriman. Jadi kalau begitu nanti kita tidak gini, masuk masjid ya Mam Nizam dan seluruh MCers, pilih tempat yang paling belakang yang dekat pintu. Baru datang, sudah berniat ntar kalau pulang biar gampang. Ya Allah, baru masuk sudah berniat untuk pulang. Lah, ini kan rumah kita gitu. Di mana kita merasa nyaman kok malah sudah buru-buru. Ya. Jadi kalau ke masjid jangan yang dekat pintu ya. Jangan cari yang cepat pulang, cari yang paling lama pulang. Karena itu adalah rumah bagi orang yang beriman. Oke, kita lanjut hadis yang kedua. Bisa dilanjut ya, Mam? Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman.
Idza ra'aitum, sekarang bagaimana kalau kita melihat seseorang yang begitu rutin, lazim atau dawam atau biasa ke masjid, ya. Ketika engkau melihat ar-rajula seseorang mulazimal masjid, melazimkan ke masjid, fasyhadu, maka saksikanlah, bersumpahlah, bersaksilah kalian lahu untuknya bil imani, bahwa dia orang yang beriman. Kalau ada orang sudah rutin ke masjid, maka saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi sekarang nggak bisa kita kemudian pakai kalimat seperti ini, itu kalimat yang kurang tepat ya. Kalau kita bilang gini, rajin sih ke masjid, tapi itu nggak bisa. Kita menyalahi syariat kalau kemudian kita rajin ke masjid sih, tapi orangnya jahat. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti kita menyaksikan keimanannya dia. Kalau engkau sudah melihat bahwa seseorang itu mulazim itu membiasakan dohor, asar, maghrib, isya, subuh, rajin ke masjid. Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka saksikan bahwa dia itu orang yang beriman. Engkau nggak boleh ngata-ngatain dia, nggak boleh ngerasani menghibah dia, dagingnya beracun, mualati, karena dia itu orang yang beriman. Dan kita disuruh bersumpah bahwa dia benar-benar beriman. Nggak mungkin orang itu kalau tidak percaya kepada Allah, dia bisa rutin ke masjid. Logikanya, kalau misalkan ke masjid itu karena segan, karena sungkan atau karena aku lagi butuh sama Allah, aku lagi butuh, ini anakku belum dapat jodoh, aku lagi butuh jodoh, aku lagi butuh beli sesuatu, maka aku ke masjid, itu tidak akan lama. Dia tidak bisa mulazim. Pasti dia hitungan dalam sebulan, 2 bulan dia sudah capek gitu, sudah capek karena tidak ada keikhlasan di dalam tadi. Tapi kalau di sini orang itu sudah lazim, yang disebut lazim itu berapa? Yang disebut lazim itu 3 tahunan, itu disebut sudah mulazim. Maka kita tidak bisa tidak untuk mengatakan dia pasti orang yang beriman. Dia ikhlas, dia pasti ikhlas ke masjidnya. Kita tidak boleh lagi menyaksikan, mbo meneh nyeru hati ini, siapa tahu hati orang. Tidak boleh kita bilang begitu. Karena Nabi sendiri yang menyuruh, fasyhadu, maka bersaksilah bahwa dia memang orang yang beriman. Maka kalau kita punya anak, punya suami yang rutin ke masjid, sudah 3 tahun dia rutin ke masjid, maka dia berarti orang yang benar-benar beriman. Mualati. Jangan macam-macam sama tipe suami yang seperti itu. Kita lanjut hadis yang ketiga. Jadi masjid adalah rumah bagi orang yang beriman, tiap orang yang beriman. Maka kita bisa mengukur tingkat keimanan kita dengan itu tadi. Gimana perasaanku ya kalau ke masjid, resah, kepingin cepat pulang, nggak nyaman, atau rasanya sudah kayak di Masjidil Haram. Aduh, rasanya kayak di kamar aku sendiri di masjid itu, karena di situ ditungguin sama Allah. Ketemu sama ibuku, ketemu sama ayahku. Kalau ke masjid, karena rumah itu tempat kita, yaitu tadi, menemukan kenyamanan, kenaturalan itu di rumah ya. Dan itu adalah masjid. Yang kedua, jangan sekali-kali bilang menyaksikan keimanan orang yang sudah melazimkan 3 tahun jamaah di masjid. Kita lanjut. Hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita simak yang ketiga ini tentang larangan keras ketika kita ada di masjid. Man takallama bi kalamid dunya. Man takallama bi kalamid dunya. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid. Mana lanjutannya nih? Lanjutannya nggak kelihatan ya. Kurang ya Umi. Iya. Man takallama bi kalimat dunya Okay. fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sanah. Kita ulang. Man takallama dunya man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sanah. Man barang siapa takallama yang bercakap-cakap bi kalamid dunya dengan pembicaraan urusan dunia. Fil masjid di dalam masjid ahbata maka akan menghapuskan, membuang
membuang catatan orang itu, amalahu amal-amalnya arba'ina sana 40 tahun. Loh, siapa yang di masjid lalu bicara tentang urusan dunia? Kamu sekarang bisnis apa? Ya, aku punya dagangan ini loh. Oh, berapaan itu harganya? Oh, mahal ya. Itu pembicaraan perkara dunia. Atau bicarakan soal anak. Anakmu sudah punya suami, anakmu sudah apa itu yang pembicaraan tentang anak yang tidak ada kaitan-kaitannya sama Allah, sama ilmu, sama ibadah. Maka itu temanya pembicaraan dunia. Jual beli kenapa dilarang di masjid? Karena seluruh jual beli yang diadakan di masjid, karena jual beli itu perkara dunia, maka sekali jual beli, bahkan sekedar jual kaos kaki saja di masjid, itu ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Allah akan menghapuskan amalmu 40 tahun. Sementara umur kita ini, balik kita belum sampai 40 tahun. Kalau sekarang kita umur 50, balik kita umur 15. 15 tambah 35, 50. Berarti kita baru 35 tahun. Berbuat baik yang tercatat itu baru 35 tahun. Padahal itu akan hapus dengan satu kali bicara dunia di masjid. Ini yang kurang banyak kita semua kurang sadar tentang ini. Sehingga di masjid itu ngobrol, ngalor, ngidul, habis jamaah, subuh. Kemudian sama sebelah kita, dalamnya pundi, rumahnya mana. Oh, anak saya juga oh, di mana lesnya? Apa? Mukenanya bagus, berapa harganya? Oh, beli di sana. Boleh nyicil, itu semua. Nggak ada apa-apanya jemaah kita. Salat subuh kita jadi hilang. Barangkali kemudian ini rahasia. Kenapa kadang-kadang 1 tahun rutin ke masjid tapi tidak bisa mengubah akhlak. Oh, ternyata belum menunaikan hak-hak masjid. Ke masjid tapi ngobrol. Jamaah zuhur, kemudian ngobrol. Masih di dalam, bukan di luar, bukan di teras. Masih di dalam masjid, kemudian ngobrol. Arisan di masjid. Apa ya? Pokoknya segala hal yang sifatnya keduniaan di masjid. Membahas misalkan, bahas Agustusan di masjid. Yaitu tidak pada tempatnya. Habis amal bertahun-tahun. Sekali bicara dunia, 40 tahun. 2 kali, 80 tahun. 3 kali, 120 tahun. 4 kali, 160 tahun. Nah, kalau kita nggak sampai segitu umurnya, tekor. Jadi amalan kita sekian tahun dipakai membayar itu. Pakai membayar dosa karena berbicara selain Allah di masjid. Ini penting, hadis dari bab masjid yang nomor 3. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Allah akan menghapuskan catatan amalnya 40 tahun. Maka semoga kita bisa memahami ini, berhati-hati saat kita ada di dalam masjid. Apa sih yang termasuk masjid itu? Semua bangunan yang dikhususkan untuk jamaah 5 waktu itu disebut masjid. Jamaah 5 waktu. Kalau misalkan dipakai sekedar untuk jamaah maghrib saja, itu tidak termasuk masjid. Musola sekolah misalkan. Musola sekolah itu jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak ada jamaah. Itu tidak disebut masjid. Boleh rapat di musola sekolah, boleh. Nah, tapi kalau sudah kayak Masjid Ayani, Masjid Sabilillah, Masjid Cahaya Ningati, Masjid Jamaah, itu semua masjid. Atau masjid di lingkungan rumah kita, di perumahan. Jamaahnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu termasuk masjid. Kalau mau rapat, mau apa di teras, bukan di dalam masjid. Kecuali rapat itu untuk kepentingan ibadah. Bahas imam, bahas ini ada taklim, nah itu boleh di dalam masjid. Gitu ya. Eman ya, 40 tahun. Ya, padahal umur kita. Maka kalau kita melihat, ya, ngingetkannya gimana ya? Kalau saya biasanya kalau lagi di masjid, ya udah tunduk aja, diem gitu. Pokoknya tidak kenal-kenal deh sama samping-samping. Khawatir diajak bicara. Jadi sudah kalau di masjid, begitu duduk, nawaitul i'tikaf, sunnatan lillahi ta'ala, kemudian habis baca Quran, atau bawa konter, wiridan, atau merem, sehingga tidak diajak bicara. Karena tadi, tekor kita, amal kita tekor. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Lanjut hadis nomor sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bagus ya. Terima kasih, hari ini kita bahas tentang masjid ya. Innal malaikata
yatakarahuna minal mutakallimina fil masjid bikalamil laghwi wal ujur. Ini menegaskan hadis nomor 3 tadi. Innal malaikata, sungguh para malaikat, yatakarahuna, mereka membenci, kesel gitu. Aduh, kesel aku. Kesel apa? Minal mutakallimina, dengan orang-orang yang suka ngobrol. Mutakallim itu ngobrol. Ada musuhnya. Kalau ngomong sendiri itu namanya haddatsa, bercerita. Ada yang dengerin nggak tahu enggak, tapi kalau mutakallimin itu berarti ngobrol, saling bersambung, saut-sautan. Namanya sinten? Kula Nafis, itu mutakallim. Kalau namaku Nafis, ngomong di depan kamera entah sama siapa, bikin itu tidak mutakallim, tapi hadis, haddatsa, bercerita. Kemudian sesungguhnya malaikat itu membenci mutakallimina, dari orang-orang yang suka berbicara fil masjid, di masjid, ngobrol, bikalamil laghwi, dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Apa perkataan yang sia-sia itu? Kita bilangnya ngobrol. Ngobrol tuh biasanya ya tidak segitu penting. 10 menit awal penting. Selanjutnya itu menjadi hal yang kurang penting. Ya. Kalau nggak di masjid nggak apa-apa, maksudnya tidak menanggung dosa yang besar. Tapi kalau di masjid itu dosa. Kalau di luar masjid ya, daripada aku ngantuk, kemudian aku ngobrol, barangkali ada informasi apa, ngobrol-ngobrol, tidak ngerasani ngobrol tentang apa, harga cabai, apa ya yang Malang sekarang ada heritage, apa yang gitu-gitu, ngobrol yang info-info begitu. Nggak apa-apa, tapi di luar. Tapi kalau di dalam itu masuk kategori laghun, sia-sia, wal fujur, wal ujur, dan perkataan yang buruk. Maka kalau ada ceramah di masjid, terus isinya itu ujur, kalimat yang ujur, yang mencela, memfitnah, nah itu boleh sebetulnya, nggak apa-apa dihentikan, karena itu masjid. Tidak boleh masjid dipakai bicara yang memfitnah, mengadu domba, itu tidak boleh. Tidak boleh, karena ini rumahnya Allah. Sama dengan gini ya, kita punya rumah, itu kan private kita ya, area private kita, kehormatan kita dan keluarga. Ada orang masuk rumah kita sudah tanpa izin, tidak permisi, tiba-tiba di dalam tuh buka kulkas, ngambil minum, ke dapur-dapur, ambil ke meja, ambil ayam. Atau kemudian bahkan dia bawa minuman keras, diminum di rumah kita, ngobrol ngalung, itu kita lagi nggak ada, itu kita akan pegel sekali. Kita merasa harga diri kita itu diinjek-injek dengan seperti itu. Dengan berbuat hal-hal yang sebetulnya biasa, tapi apalagi kalau minuman keras sudah jelas haramnya. Itu kehormatan kita rasanya dilecehkan. Sama, apalagi masjid. Masjid itu rumahnya Allah. Baitullah. Dia rumahnya Allah. Wilayah atau area private-nya Allah itu masjid. Maka di situ ada adab-adab yang harus kita penuhi. Antara lain tadi, jangan ngomongin perkara yang nggak penting. Perkara apa itu? Dunia. Soal duit, soal bisnis, soal apa, jangan diomongin di masjid. Ini area private-nya Allah. Penuhi hak-hak Allah. Bicara soal Allah, ketaatan kepada Allah, itu dibicarakan di masjid. Ilmu. Bukan tadi soal hal yang nggak penting. Menurut Allah yang nggak penting itu perkara dunia. Perkara dunia itu nggak penting menurut Allah. Makanya ya, kita nih ada presentasi umroh di masjid. Oh, tidak boleh. Karena itu bukan perkara ibadah, itu perkara dunia, bisnis kan. Di dalam masjid nggak boleh, itu harus di ruangan lain yang bukan di tempat yang khusus untuk beribadah 5 waktu, tidak boleh. Atau apalagi ya, presentasi apa gitu ya, kayaknya perkara-perkara agama tapi sebetulnya itu perkara bisnis, itu tidak boleh. Itu termasuk kategori pembicaraan masalah dunia di masjid. Ini wajib kita ketahui, karena sungguh malaikat juga membenci orang-orang yang mutakallimina bi kalamil laghwi wal jur wal ujur. Terus, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Di kalamit sekarang hadis nomor berapa, Mam? 5.
5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang pertanyaan ya. Kita simpan dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita apa? Kita direkap dulu ya. Nah, ini syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Gampang dihafalin tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Syarrul biqa, seburuk-buruk tempat di permukaan bumi ini adalah apa coba? Tempat apa yang paling buruk? Kamar mandi? Kolam renang? Apa ternyata? Aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Seburuk-buruk tempat di permukaan bumi adalah pasar-pasarnya. Kecuali Maka ya. jangan suka ke pasar, mall-mallnya. Ya kalau dulu mungkin ya kita sering ke mall, tapi sekarang ada corona. Ya, jadi nggak sering ke pasar, nggak sering ke mall-mall. Makanya kalau ke mall, kaki kiri dan doa. Apa doa masuk mall? Doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, minta kebaikan pasar ini, lindungi dari keburukan pasar ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaki kiri. Masuk ininya tuh, kalau di Matos naik-naiknya atau di Mok naik-naiknya itu sudah langsung mulai kaki kiri tuh. Hati-hati. Ini adalah syarrul biqa, tempat yang paling buruk. Maka coba aja dirasakan. Kalau dari nge-mall, apa yang dirasakan? Happy kah? Atau duit habis? Sumpah karena duit habis. Ada ya, ada kita-kita itu yang dulu refreshing-nya itu ke mall. Tapi ya itu sifatnya sementara. Karena kebahagiaan, refresh karena mall itu sesuatu yang bukan abadi. Tidak dari Allah, tapi karena nafsu jadi tidak abadi. Jadi ternyata, terus kemudian sebaliknya. Terus apa dong tempat yang paling baik? Wa khairul biqa, dan tempat di muka bumi yang paling baik adalah masajiduha, masjid-masjidnya bumi. Paling buruk pasar, paling bagus masjid. Jadi kalau punya mobil baru, punya motor baru, punya baju baru, pertama kali pakailah mobil itu ke masjid dulu. Baju baru pertama kali pakailah sholat dulu. Baru dipakai yang lain. Nggak usah dicuci, dipakai dulu, pakai sholat. Tanda syukur kita baju itu kita pakai sholat atau kita pakai taklim. Baru bisa dipakai ke kondangan, ke arisan, kemana. Tapi pertama kali dipakai adalah ke mana tadi kalau mobil? Ke masjid. Jadi kalau mobil baru dipakainya kemana? Ke masjid dulu. Karena masjid itu khairul biqa. Ke mallnya ntar-ntaran aja. Ke masjid dulu. Dan jangan lupa di sodakoi ya, sodako tolak balak mobil itu. Bagus ya babnya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja, ini tentang mengotori masjid. Apa dosa orang yang mengotori atau apa pahala bagi orang yang membersihkan masjid? Man akhraja qadhiratan minal masjid biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah Ta'ala min a'zami dzunubi. Man, barang siapa akhraja, yang mengeluarkan qadhiratan, kotoran, ada tisu, potongan tisu kita ambil, ada rambut kita ambil, ada orang habis apa ya, biasanya tisu yang ada di masjid itu suka ada tisu gitu, bekas-bekas bedak di masjid, itu kita ambil. Siapa yang membersihkan masjid? Niat lillahi ta'ala, karena Allah, ini rumahnya Allah. Nggak pantas kalau rumah Allah itu kotor. Maka biqadri ma yaduru fil aini, sekadar apa yang bisa tampak oleh mata, maka akhrajahullahu ta'ala, Allah akan mengeluarkan min a'zami dzunubi, dari dosanya yang besar. Apa maksudnya? Jadi kalau ada sampah di masjid, terus kita dengan rela meluangkan waktu ngambilin, oh ada rambut, oh ada kertas-kertas nih,
ada bekas-bekas apa ini kita bersihkan, kita ambil, kita taruh tas kita, bungkus tisu ditaruh di tas kita. Itu kita niatkan, Allah mengangkat dosaku yang besar. Bahkan cuma dengan perkara itu loh. Cuma membersihkan sekadar saja, sekedar yang bisa dilihat oleh mata. Kayaknya itu ada kotor, kayaknya itu ada kotor. Aqua, ada gelas aqua di sana. Ada dus kotak kue di sana. Mau tak bersihkan sekedar apa? Itu sudah segitu gede pahalanya. Allah mengangkat, mengeluarkan dosa besar. Betapa pemurahnya Allah. Betapa pemurahnya Allah. Cuma ini kenapa? Karena ditempel sama Allah. Ini Baitullah. Iya kalau membersihkan rumahmu, nggak ada pahala segede itu. Paling ya bukti keimanan. Tapi kalau ini membersihkan rumah Allah, diangkat dosamu besar. Apa dosa besar itu? Ada 10 dosa besar itu ya. Syirik, durhaka pada orang tua, meninggalkan sholat, zakat, puasa, harta riba. Itu antara lain dosanya bisa diangkat dengan gitu loh, dengan membersihkan apa tadi? Masjid. Membersihkan masjid. Sebaliknya nih para mams, siapa yang mengotori masjid, maka Allah menempelkan dosa besar pada dirinya. Maka jangan sekali-kali mengotori masjid. Kalau pakai bedak, hati-hati. Apakah serbuknya itu ada yang turun di karpet, segera ambil, segera bersihkan. Sisa bekas sisa lipstik jangan ditoletkan ke karpet atau ke apalagi ke tiangnya masjid. Jangan sampai, karena dosa besar bisa diangkat, otomatis dosa besar akan nambah kalau kita mengotori masjid. Jadi jangan ngotori masjid. Habis makan aqua, minum aqua atau makan kue-kue di masjid langsung dibereskan. Jangan tinggalkan sampah di masjid. Bukan dosa kecil, itu masuk kategori dosa besar. Karena ini rumah Allah, bukan sembarang rumah. Kemudian lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Senang ya kalau kita tahu begini, berarti jangan males-males ya kalau ke masjid ada kotor dibersihkan. Kalau ada tugas, makanya itu kayaknya ada jamaah yang bikin komunitas bersih-bersih masjid ya. Memang gede pahalanya. Memang gede itu, nanti dimudahkan Allah untuk tobat. Cara bertobat dari dosa besar itu antara lain jadilah marbot. Jadilah tukang bersih-bersih masjid, kamar mandinya, masjidnya. Kalau kamar mandi masjid terkait dengan ini orang bersuci di sini mau menghadap Allah. Nah, gitu. Ini kamar mandi rumahnya Allah. Bukan kamar mandi biasa, tapi kamar mandi rumahnya Allah. Maka memudahkan kita untuk tobat, karena itu bersih-bersih dari dosa-dosa, bukan dosa biasa, tapi dosa besar. Sekarang, la taj'alu masajidakum katuruki. La taj'alu, jangan kalian menjadikan masajidakum, masjid-masjid kalian katuruki, seperti jalan. Apa maksudnya seperti jalan? Kalau di Madinah, di Makkah, jalan itu kan kanan kirinya pasar tuh. Jadi orang jalan terus beli ini, beli ini, beli ini. Maka jangan jadikan masjidmu kayak pasar. Jangan jadikan masjidmu arena jual beli. Masjid ya masjid. Tidak ada jual beli di situ. Jual beli itu perkara dunia. Meskipun nanti hasil jualnya untuk ini, tapi tetap itu perkara dunia. Dalam ini kehormatan, menjaga kehormatan masjid. Maka Nabi bilang, la taj'alu masajidakum katuruki. Jangan kalian jadikan masjid kalian itu seperti apa tadi? Seperti Turuki. Bahasa Arab Turuki itu dari kata-kata torikun, itu jalan, turukun, jalan-jalan. Masjid itu jangan kayak jalan-jalan. Juga berarti begini, ke masjid itu jangan cuma lewat doang, jangan cuma parkir doang, jangan cuma ke kamar mandi doang. Kalau kamu sudah parkir di masjid, sempatkan masuk ke dalam, duduk sebentar, ya doa, Allahumma maftahli abwaaba rahmatik wa sholli ala Muhammad, duduk ya Allah nawaitu itikaf sunnatan nilai asal punya wudu ya, niat itikaf terus baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, la haula wala quwwata, terus ya Allah gua pamit nggih, ya keluar. Jangan sampai kita ke masjid nggak ngapa-ngapain. Man, itu rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Ada Allah di situ, itu rumahnya. Masa kita nggak minta sesuatu, nggak memuji Allah, padahal itu rumahnya Allah. Nah, kalau lagi ke sabilillah, jangan cuma parkir tok, sempatkan masuk sebentar.
isi kalengnya, sedekah, ya. Itu tadi pertanyaan apa tadi? Bagaimana cara bertobat? Bagaimana cara, entar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ini hadis yang ke Syarul Biqa sudah. Sekarang hadis yang ke-7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tentang memfasilitasi masjid. Man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil ain lam tazalil malaikatu yastaghfiru lahu ma dama dzalika ad-daw'u fil masjid. Man barang siapa asroja yang memberi lampu, masang lampu, bayar listriknya masjid, tempat sholat ya, atau memfasilitasi kabel-kabel atau kipas angin atau AC yang terkait dengan masjid. Biqadri ma yaduru fil aini, sejauh mata bisa memandang. Maksudnya begini, lampu itu sampai mana ya? Dengan adanya lampu itu sampai sana bisa kelihatan terang gitu. Maka sejauh lampu itu bisa menerangi sejauh mata memandang, maka lam tazalil malaikat tidak berhenti yastaghfirulahu, memohonkan ampun kepada kita, kepada Allah untuk kita, madama dzalika ad-daw'u fil masjid, selama nyala itu masih terang di masjid. Selama lampu itu masih dipakai terang, maka sejauh terang saat itu malaikat terus memohonkan ampun. Jadi malaikat bisa memintakan ampun kepada kita. Itu baiknya malaikat ya. Akhirnya kita tahu, oh ada malaikat yang jagain masjid, jagain lampu masjid. Penting siapa-siapa yang bayar listrik untuk masjid. Juga untuk tempat-tempat sholat ya, tempat-tempat baik, tempat-tempat ibadah, masjid, pesantren, musola. Kalau bisa kita ikut turun bayar listriknya. Kalau kita kotak infak itu kan ada yang kotak untuk ini, untuk kemaslahatan masjid itu kita isi dengan niat itu tadi, ini untuk bayar listriknya masjid, bayar listriknya rumahnya Allah. Karena dari Allah dikasih seperti itu, malaikat akan memohonkan ampun untukmu. Dan kalau sudah malaikat yang mohon ampun, ya pasti diampuni. Karena malaikat itu makhluk yang tidak pernah maksiat atau durhaka. Jadi permohonannya dikasih sama Allah. Bukan tetangga yang memohonkan ampun, bukan ustadz, bukan ustadzah yang memohonkan ampun, ini malaikat. Dengan apa? Sejak lampumu itu nyala dan bisa menerangi. Subhanallah. Amal apa lagi yang bisa kita pilih? Membayar listriknya masjid. Hilang. Membayar listriknya masjid. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibacakan, Mama Nizam, hadis selanjutnya? Oh, baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Man basato hasiron fil masjid lam tazalil malaika tastaghfirullah madama dzalikal hasiru fil masjid. Nggih. Hampir sama dengan yang tadi. Siapa yang menyumet lampu, menyalakan lampu di masjid, mengaliri air di masjid, maka sepanjang lampu dan air itu termanfaatkan, maka malaikat tidak berhenti memohonkan ampun untuk dia, untuk orang yang sedekah itu. Sekedap nggih, ini sebentar kedap. Sudah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, selamat datang kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan yang tadi, man basato hasfiron fil masjid, terima kasih Mam Nizam. Lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu
madama dalikal haswiru fil masjid. Barang siapa yang basato itu Allah al-Basit, maha luas. Kalau tadi apa lampu, kalau basato itu alas ya, alas tikar. Haswiron itu tikar atau karpet. Siapa yang membentangkan karpet ini membayangkan Pak Soleh ya kalau di kalau di Sabilillah. Siapa yang menggelar tikar atau apa karpet di masjid, maka malaikat tidak berhenti-berhenti memohonkan ampun buatnya selama tikar itu terpasang di masjid. Berarti ini bisa jadi pilihan. Kalau nggak tikar ya apa? Keramik atau granit, lantainya masjid. Kalau nggak karpetnya masjid, lantainya masjid. Jadi kalau ada pengadaan lantai masjid, wah kita segera tuh ikut sumbang karena saat itu malaikat berkesempatan kita didoakan, dimohonkan ampun oleh malaikat. Ya, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Idza dakhala, ketika telah masuk, ahadukum, salah seorang dari kalian, al masjidah, ke masjid, fala yajlis, maka jangan duduk. Maka sebaiknya dia tidak duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai dia sholat 2 rakaat. Kalau kita masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Dengan syarat ini di situ sedang tidak ada jamaah. Kalau lagi ada jamaah ya tetap langsung ikut jamaah. Ini berlaku kalau di luar waktu-waktu sholat ya. Kita lagi masuk masjid kemudian di situ tidak ada jamaah. Kalau jamaah sudah mulai ya tidak boleh. Atau jadi ibaratnya kan begini tuh. Masuk masjid itu ada kulonwunnya. Ada belnya kalau masuk rumah kita ting-tong. Nah, belnya atau minta izinnya dipakai sholat tahiyatul masjid. Sholat artinya sholat, tahiyat artinya menghormati al-masjid, masjid. Sholat untuk menghormati masjid. Ibaratnya kulonun. Nah, kalau kita tidak ingin sholat atau jamaah zuhur ini masuk waktu-waktu sholat nih, sudah adzan, sudah masuk waktu sholat, biasanya cuma sebentar, nah kita langsung qobliyah zuhur atau qobliyah asar. Qobliyah kita itu berlaku sebagai sholat tahiyatul masjid. Terus kapan itu sholat tahiyatul masjid? Kalau tidak bersamaan dengan waktu sholat, itu kita bisa sholat tahiyatul masjid. Kalau bersamaan dengan waktu sholat, tapi waktunya masih longgar, kita juga tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk sebelum engkau melakukan penghormatan kepada Allah lewat sholat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Kalau qobliyah, ya qobliyah itu sudah dianggap sebagai tahiyatul masjid, kan sama-sama sholatnya. Sekarang, 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajid. Apa nih? Luar biasa ya. Irtafa'atil masajid syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluha al-malaikah fataqulu irji'i faqad bu'ithna bihalakihim irtafa'at, diangkat, al-masajid, masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu diangkat. Kapan itu? Setiap hari. Masjid itu diangkat setiap hari. Hanya kita tidak tampak apa yang diangkat. Semua yang terjadi. Maka Islam, kita beriman, meyakini seperti ini. Nah, energi-energi di luar kita itu yang disebut itu malaikat, Allah, itu ada di badan kita, ada badan bioplasmik kita. Masjid itu benda tampak. Nah, masjid itu ada auranya, ada malaikatnya. Auranya atau malaikat ini mengangkat masjid itu tiap sore, tiap malam. Begitu Isya berakhir, dia ngangkat. Irtafa'at, dia ngangkat. Melaporkan apa-apa yang terjadi pada hari itu di dalamnya. Kemudian, masjid. Syakiyatan halewatul, untuk melaporkan min ahliha, siapa-siapa yang hari ini ahli masjid. Siapa-siapa yang masuk ke masjid hari ini. Dan siapa yang menunaikan kewajiban di masjid. Siapa yang memenuhi hak-hak masjid. Siapa yang melanggar haknya masjid. Dia laporkan. Jadi begitu. Ya seolah-olah malaikat ini kameranya. Kamera ini melaporkan hasil tiap hari.
Kemudian dia laporkan juga min ahliha, dari orang masuk masjid, ahli masjid, alladzina, orang-orang yang yatakallamuna, mereka mengobrol, fiha, di dalam masjid, bikalamid dunya, dengan obrolan-obrolan perkara dunia. Fatastaqbiluha, maka kemudian menerima al-malaikatu, malaikat menerima. Jadi setelah dilaporkan, kemudian malaikat itu, gitu ya, ya saya terima laporan-laporan. Malaikat penerima laporan. Fataqulu, kemudian malaikat itu berkata, jadi malaikat lapor kepada ketuanya malaikat. Kemudian malaikat berkata, irji'i, oke, masjid, kau sekarang balik ya, balik. Faqad bu'aitsna, maka sungguh telah diutus kita bihalakihim, untuk merusak mereka yang berbicara perkara dunia di masjid. Oke, laporanmu sudah diterima. Dan sekarang kamu kembali. Kami ini yang di langit, yang dilapori, sudah diperintahkan untuk menghancurkan, merusak orang-orang yang berbicara tentang perkara dunia di masjid. Na'udzubillah. Allah, barangkali cara tidak sadar kita masuk golongan ini. Bagaimana, Mi, kalau tidak sadar? Apakah masuk juga? Sadar, dosa. Tidak sadar, juga dosa. Karena kalau sudah mukallaf, itu berarti tidak ada alasan untuk tidak sadar. Tetapi toh begitu kita tetap bisa bertobat dari dosa-dosa ini. Bagaimana caranya bertobat dari dosa? Kita akui kepada Allah. Ya Allah, maaf, saya begitu bodoh. Sampai saya kira berbicara di masjid, ngobrol ngalornya itu sesuatu yang baik, karena saya bicaranya ini bukan di kafe tapi di masjid. Maka saya ngobrolin semua hal di masjid. Betapa bodohnya saya. Minta ampun kepada Allah. Kita akui dulu. Berarti amal-amal saya habis, ya Allah. Berapa tahun ini saya harus bayar. Maka mohon ya Allah, jangan hapus amal saya, maaf. Bertobat sungguh-sungguh. Setelah itu kita cari amal-amal yang kalau dilakukan itu dapat pahala ibadah sekian tahun. Contoh, sholat di malam Lailatul Qadar, atau berbuat baik apa saja di malam Lailatul Qadar, setara dengan berbuat baik 83 tahun. Itu 2 kali bicara perkara dunia, 1 kali Lailatul Qadar. Apa ibadah yang lain? Apa itu? Baca surat As-Sajdah tiap malam. As-Sajdah dibaca tiap malam setara dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Maka As-Sajdah tiap malam berarti kita dapat 80 tahun. Kita kerjain sholat As-Sajdah, surat As-Sajdah baca itu untuk membayar amal-amal kita kemarin yang mungkin sudah hapus karena kebodohan kita. Dan kita juga minta ampun kepada Allah. Sama cari amal tadi. Amal apa lagi yang setara dengan tahun-tahunan gitu itu. Ini ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan 1 kali Bismillahirrahmanirrahim itu dicatat dengan 400 kebaikan. 1 kali Subhanallah itu kebaikannya meliputi langit dan bumi. Yang kayak gitu-gitu itu yang bisa untuk membayar hal-hal yang sifatnya menghapus amal sekian tahun. Sekian tahun ya. Jadi begitu caranya bertobat, dan kebanyakan kita nggak sadar dengan ini ya. Hati-hati, jangan rusak pahala di masjid dengan perkara dunia. Dan ini malaikat itu, ada malaikat yang diperintahkan untuk merusak, ya, untuk menghancurkan. Maka ya hancurnya dengan apa? Yang kita bayangkan hancur itu dengan musibah, tidak selalu musibah dunia, bisa musibah akhirat. Mungkin kemudian dia dijadikan orang yang tidak cinta masjid. Mungkin kemudian dijadikan perkara sesuatu, dia terfitnah karena masjid dan sebagainya. Yang itu tadi karena ngomongkan perkara dunia di dalam masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Selesai ya? Habis? Iya, Umi. Ada 10 hadis ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, katuru kita di yang terakhir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih para moms. Ya Allah, tersampaikan 10 hadis tentang masjid. Bagaimana dengan corona kan kita jarang ke masjid. Tetap ke masjid ya. Tetap ke masjid, kalau ada kesempatan kita tetap ke masjid. Ya, dengan pakai masker, dengan
Nggak apa-apa, cuma sedikit kok sekarang ke masjid, tidak sebanyak dulu. Disempatkan kalau lagi jalan gitu, mampir ke Jame, mampir ke mana, ke masjid-masjid. Ya, kita cari Allah di situ, kan itu rumahnya Allah. Cari ketenangan di masjid, karena di situ rumahnya Allah. Aku mau ke rumah mertuaku, mau ke rumah ibuku, ke makam ibuku. Sama, masjid juga rumahnya Allah. Di situ ada ketenangan. Kalau Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gusti. Ya Allah baik. Ya, saya datang. Terima kasih. Ya. Baik, Umi, terima kasih pemaparannya luar biasa sekali ya, Mams. Tema kali ini keutamaan masjid-masjid. Jadi mungkin jika kita sedang jalan-jalan tadi ya kata Umi, mampir ke masjid dan kalau bisa membawa mukena sendiri ya Umi ya, membawa mukena. Ya betul. Mukena, bawa sajadah sendiri. Karena sekarang masjid karpetnya nggak terpasang. Baik. Ya. Baik untuk Mam Nizam yang kebayang ini masjid mana sekarang? Maksudnya gimana Umi? Kebayang. Sekarang lagi membayangkan masjid apa? Kalau di dekat rumah ini bukan masjid ya Umi, musola. Musola. Iya. Dekat rumah ini ada musola tapi ya agak besar juga gitu. Gitu musola. Kalau dipakai jamaah 5 waktu, berarti dia masuk kategori tadi masjid ya. Jadi masjid. Berlaku adab seperti tadi. Iya, baik Umi. Ya, masjid adalah home sweet home ya bagi orang yang beriman ya Umi ya. Ya. Betul. Jadi yang dibenci Allah ini malah justru pasar. Jadi pasar itu bukan home sweet home. Baik. Home pahit home. Ya, masuk ke sesi tanya jawab ya Umi ya. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Mam Ila. Assalamualaikum Umi, izin bertanya bagaimana cara bertaubat jika pernah berbicara tentang dunia di masjid. Cara bertobatnya ini Umi. Cara bertobat. Tadi sempat disampaikan cara bertobatnya. Rukun-rukun tobat kita penuhi. Rukun tobat ada 4. 1, mengakui. 2, menyesal. 3, mohon ampun. 4, mengganti dengan perbuatan baik yang lain. 1, mengakui. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apa saja. Ya Allah, saya bodoh banget. Amal saya hapus sekian tahun gara-gara saya bicara di masjid. Itu mengakui. Kemudian menyesal sampai nangis. Ya Allah Gusti lah, ya amal saya ini habis, saya tidak punya amal apa-apa. Gimana ini? Ya, itu menyesal. Kemudian mohon ampun. Maka ya Allah jangan rusakkan amal saya. Mohon ampun. Mohon ampun ya Allah atas kebodohan saya, kehinaan saya. Lalu ganti dengan perbuatan baik. Contohnya tadi baca surat As-Sajdah tiap malam. Kemudian baca tasbihat. Puasa itu kan puasa 1 hari seperti dapat ibadah 1 tahun. Mencari ilmu di hari puasa 1 langkah seperti ibadah 1 tahun. Kalau 80 langkah berarti 80 tahun. 40 langkah 40 tahun. Nah, berarti dapat ibadah 40 tahun. Menghapus dosa yang kemarin 1 kali kalam, 1 kali pembicaraan, hapus 40 tahun. Dihapus dengan apa tadi? Mencari ilmu di hari Jumat, mencari ilmu di bulan Ramadan. Itu gede pahalanya. Jadi cari amal-amal yang bisa dapat tahun-tahunan begitu. Bayar hilangnya amal tadi. Ya, semoga bisa terjawab ya, Mam Ila. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk lagi di kolom chat. Ini ada di WA, ada pertanyaan. Itikaf di masjid boleh tidak Umi bawa HP? Maksudnya baca Al-Quran di HP gitu Umi. Boleh. Jadi kalau lagi itikaf di masjid, apa yang kita lakukan? Itikaf itu syaratnya 1 harus dalam keadaan suci ya, jadi punya wudhu. Kemudian ketika masuk masjid, tadi kaki kanan, terus kita doa. Gimana doanya tadi? Mohon ampun, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Pokoknya bayangkan kalau lagi masuk masjid itu di situ ada bentangan rahmat Allah. Kita masuk pintunya berarti kita langsung dipeluk dengan kasih sayang Allah. Buka untuk kami ya Allah pintu rahmatmu. Setelah itu duduk pada kiblat, menghadap kiblat, duduk ya, itikaf itu sambil duduk. Lalu kita niat,
Nawaitul i'tikaf sunnatan billahi ta'ala. Ya Allah, saya niat itikaf sunnah karena Allah. Kemudian kita buka HP, internetnya di off-kan. Jadi kita jangan mobilnya mati. Wifi pokok itu yang mobilnya mati dulu, internetnya dimatiin biar tidak terganggu. Kemudian kita buka Qur'annya, sangat boleh asal punya wudhu. Setelah itu, setelah selesai, shadaqallahul adzim, ya Allah, mohon terimalah, maafkan dosa-dosa kemarin saya yang tidak menghormati rumahmu, maaf ya Allah. Bicara gitu sama Allah. Terus sujud, takbiratul ihram, terus sujud, minta hajatnya di hadapan Allah, karena ini rumahnya. Saya mau ngadu ya Allah, saya mau curhat ya Allah, ngomong aja, ngomong dalam hati, coba banter-banter. Ya itu, ya mumpung di masjid. Kalau itu bisa jadi riyadhah itu. Kita bisa riyadhah ini tuh 40 hari jamaah di masjid. Perempuan tuh syaratnya kan di masjid itu nggak apa-apa asal tidak menjadi fitnah. Nggak ayu nemen gitu, nggak dandan-dandan, nggak apa-apa, syiarnya harus di masjid. Sebaiknya di masjid juga perempuan. Karena ada tempat, dan tempatnya terpisah. Ya kan pasti di sini di Indonesia semua jamaah perempuan ya terpisah. Kalau di Mekah itu agak campur ya. Kalau di sini terpisah, laki perempuan terpisah. Jadi oke-oke saja, nggak apa-apa. Ya itu suka gitu. Di masjid itu suka karena itu tadi. Kalau ada lagi masalah, curhatnya ke masjid aja. Jadi rumah juga bisa sih, tapi rumah kita, masjid adalah rumah kita, ya. Maksudnya ya dia ada di masjidnya karena sudah ada hadis seperti tadi. Daripada ke pasar, tambah ruwet. Ke masjid ya. Baik. Tapi ya bentuknya nanti begini ya, nggak ada jawaban. Ya Allah, saya curhat gimana, saya diolok-olokin terus. Jarno, sing sabar, ya nggak ada suara gitu juga. Tapi ya lewat apa gitu nanti Allah kasih petunjuk. Baik Umi. Ya ini tadi masih melanjutkan pertanyaan dari yang datang dari WA ya. Itikaf pada 10 malam terakhir kemudian didapati datang haid Umi. Ini gimana hukumnya? Maksudnya pas di masjid terus haid? Iya, di masjid sedang itikaf pada 10 malam terakhir kemudian haid. Kan biasanya kalau wanita itu kerasa ya kalau keluar haidnya gitu. Itu bagaimana hukumnya? Begitu haid ya segera dibatalkan. Batal itikafnya karena orang haid haram berada di dalam masjid, haram duduk di masjid. Termasuk taklim di masjid kalau dalam keadaan haid itu haid, Imam Syafi'i mengharamkan karena kesucian bahwa ini adalah rumah Allah. Jadi orang yang dalam keadaan hadas besar, junub atau belum suci dari haid dan nifas maka haram di masjid. Maka kalau kemudian itikaf ya sudah itikafnya batal. Justru kalau diteruskan itikaf dosa. Jadi sudah batal berarti. Kalau kerasa, kalau nggak perasa diteruskan kamar mandi. Loh, aku kok haid ya? Astagfirullah ala kulli dzambin, alhamdulillah ala kulli hal. Ya sudah nggak usah masuk lagi. Kita sudah batal. Yang tadi ya sudah diterima insya Allah sama Allah. Jangan diteruskan, tambah dosa. Tambah dosa. Baik. Ya, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau ya, ini dari Bu Adiah Nila. Ya, Nimam ya. Ya. Untuk wanita yang berusaha rutin sholat jamaah di masjid, bagaimana Umi? Karena mengejar sholat jamaahnya. Karena pernah dengar kalau wanita lebih baik sholat di rumah. Namun jika lebih baik sholat di rumah, bagaimana keutamaan sholat di masjid? Seperti pahala yang dihitung dengan langkah kaki dan sebagainya. Oh ya, pertanyaan yang bagus. Jadi bagi wanita, syarat-syarat wanita dapat keutamaan masjid. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama tidak menimbulkan fitnah. Insya Allah kalau para mam, saya MC tidak dandan-dandan gitu ya, ya sudah ke masjid aja kan. Kita ini bukan kategori orang yang begitu lihat kita langsung laki-laki itu pusing kan, enggak. Ya insya Allah kita ya asal dandan rapi gitu, rapi, tidak pakai lipstick, tidak pakai eyeliner, bulu mata, badai, tidak pakai dandan. Itu maksudnya tidak membuat fitnah. Syaratnya nomor 1. Yang kedua, tidak punya tanggungan keluarga. Tidak punya anak kecil yang harus disusui, tidak punya anak kecil yang harus didulang, itu perempuan. Boleh. Jadi perempuan di masjid dengan syarat itu tadi tidak menimbulkan fitnah dan tidak punya tanggung jawab di rumah.
atau punya tanggung jawab tapi bisa didelegasikan. Dan yang 3, tempatnya itu terpisah. Jamaah laki sama jamaah perempuan terpisah. Itu perempuan lebih baik di masjid daripada di rumah. Ya, kalau ada suami mengizinkan marah sama suaminya ke masjidnya. Gitu ya. Di masjid biar dapat keutamaan masjid itu tadi ya. Itu home sweet home-nya orang mukmin, baik laki maupun perempuan itu di masjid. Buktinya di Nabawi itu juga para perempuan di masjid ya. Tidak ada perbedaan. Jadi semua di Masjid Nabawi itu meskipun itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya fahamnya beda, tapi tetap perempuannya juga ke masjid. Jadi, biasanya itu ya jangan dipakai alasan untuk malas ke masjid ya, karena aku perempuan, jadi aku ke masjid. Nah, kamu kan dah ayu-ayu nemenin yang masjid aja. Ya, kan tidak bakal bikin fitnah gitu. Ya, baik. Santai ya, Mam Nizam. Siang-siang. Oke. Ya, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Sukmaneti. Ya, Assalamualaikum Umi, mohon izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebaiknya kita lakukan kalau ada imam di masjid yang bacaannya tidak tartil dalam membaca ayat Al-Quran? Kita tetap ikut sholat walau hati kurang terima, tapi sedih juga tidak bisa berjamaah. Oh iya. Oke. Terima kasih, Mam. Siapa tadi? Mam Nati. Sukmaneti. Terima kasih, Mam Sukma. Kalau di masjid bacanya kurang tartil bagaimana? Rata-rata kalau masjid Malang sekarang itu bacanya tartil. Ya, kalau kurang tartil, asalkan itu bukan Fatihah, tetap aja ikut jamaah. Kalau dengan Fatihahnya bagaimana? Bisa jadi bacaan kita yang kurang tartil, lebih tartil imam gitu. Kalau memang benar-benar itu tampaknya, terutama yang perlu diperhatikan bacaan Fatihah ya. Fatihah yang harus bukan tartil ya, bukan tartil, tapi mujawwad sesuai dengan tajwid. Kalau tartil itu berarti bacaannya pelan-pelan. Kadang imam bacanya enggak pelan, enggak apa-apa. Lawan katanya tartil itu hadir. Tartil itu pelan-pelan, kalau hadir itu cepat. Cepat pun tidak apa-apa, hadir tidak apa-apa, asal mujawwad atau sesuai dengan tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu 3 ayat disambung jadi 1, hadir cepat. Tapi tidak apa-apa. Ain tetap ain dan tasdid ditekan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam bacaan Fatihah yang tidak boleh salah itu antara makhraj ain dengan bacaan tasdid. Tasdid harus ditekan. Fatihah dan tasyahud akhir, tasdidnya harus tekan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tekan. Itu. Kalau kemudian imamnya kayak kurang fasih, bukan tartil tapi kurang fasih, kurang sesuai dengan tajwid, ya asalkan itu bukan Fatihah tidak apa-apa. Kalau pun toh Fatihah, tetap kita dapat keutamaan jamaah. Ya, tentang tidak fasihnya imam atau kesalahan bacaan ditanggung sama imam, sedang kita ngikut aja, nggak apa-apa. Itu kita tidak menanggung dosanya imam karena bacaan yang salah. Tidak sampai itu membuat sholat kita tidak sah, tidak sampai. Karena itulah fungsinya jamaah. Tapi kalau di keluarga jangan sampai suami pakai alasan itu. Sing penting Fatihahku benar, suratku Yasinnya seayat. Jangan. Ya jangan ya, mesti ganti-ganti, jangan kulhu terus ya. Biar anaknya juga tiru. Tapi tadi Imam Nati tetap aja jamaah. Dan jangan misah, jangan mufarokoh, jangan memisah dari imam. Tetap aja ikut ya. Dengan asumsi bahwa insya Allah Fatihahnya benar kok. Mungkin tidak tartil tapi benar, tapi mujawwad atau sesuai dengan tajwid. Begitu. Kasih Mam Sukma ya. Ya. Baik, ada pertanyaan yang masuk juga di WA ini. Berdiam di masjid, apakah mendapatkan pahala juga keutamaannya meskipun tidak beritikaf, Umi? Ya. Apakah mendapatkan pahala eman? Maksudnya eman kalau kita diam di masjid terus nggak itikaf, terus ngapain? Misalkan baca Quran, tanpa kita niatkan itikaf, tapi kita harus baca Quran, tetap dapat keutamaan di masjid. Karena apa? Ini rumahnya Allah. Kayak orang pergi ke rumah kita nih, rumah kita ini ada kolam renang, pokoknya nyaman lah gitu ya. Terus
ada makanan banyak. Orang kalau masuk ke rumah kita ya dapat itu, dapat kolam renang, dapat makanan. Sama, meskipun tidak niat ke rumah kita tadi, aku tadi nggak niat bertamu kok, lewat tapi kok ada temanku di dalam, niat nemeni temanku. Dan sama di masjid juga begitu. Kalau kita tidak niat itikaf, berarti kita dapat pahala apa? Dapat pahala baca Quran. Dapat pahala apa? Diam. Diam di masjid. Daripada diam di pasar, mending diam di masjid. Meskipun tidak niat itikaf. Tapi eman, kalau niat itikaf kan dapat pahala dua. Dapat pahala itikaf dan dapat pahala memuliakan memuliakan masjid dengan duduk diam di masjid. Justru tadi duduk di masjid, tapi kalau ngomong perkara dunia itu seperti melecehkan masjid. Masuk ke dalam kehancuran tadi karena amal 40 tahun habis. Bukan 40 hari, 40 tahun habis. Gitu ya Mam Yusuf. Gitu. Yeah. Baik, kemudian hukumnya meresmikan masjid dengan perayaan dan pertemuan gimana Umi? Mata napa-napa untuk syiar saja. Perayaan apa maksudnya? Perayaan bagaimana? Makan-makan. Merayakan karena meresmikan masjid tersebut gitu Umi. Mata napa-napa, bagus untuk syiar. Rumah kita saja kita bacaan tasyakuran, apalagi ini rumah Allah. Sangat lebih layak untuk ditasyakuri, dirayakan karena ini rumahnya Allah. Ya, kalau makan-makan di dalam masjid itu masih diperdebatkan. Sebaiknya tidak, karena tadi dosa tadi itu mengotori masjid itu dosa besar. Membersihkan masjid itu akhrajahu min a'dhami dzunubi. Allah mengeluarkan dosa-dosanya yang besar. Sebaliknya, kalau mengotori masjid, Allah mendatangkan, mencatat dia melakukan dosa besar. Nah, makan-makan di dalam masjid biasanya mengotori masjid. Maka makan-makan di dalam masjid hukumnya makruh, dibenci. Karena tadi dikhawatirkan mengotori masjid. Kalau merayakannya di luar, di teras, ya mau nopo-nopo. Biasanya merayakan di peresmian, penguntingan pita, mau nopo-nopo. Ya, sangat layak, karena itu niat ini rumahnya Allah. Pertanyaannya bagus ya, variasi-variasi. Terkait tahiyatul masjid nih Umi. Jika kita ingin melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi bukan di masjid, di langgar atau musola, apakah mendapatkan keutamaan sholat tersebut? Tahiyatul masjid. Langgar atau musola, asalkan itu dipakai sholat 5 waktu, maka disebut sebagai masjid atau tempat sujud. Musola itu tempat sholat. Langgar itu bahasa Jawa dari bahasa Sanskerta ya, tempat menyembah yang lang. Nah, masjid itu tempat sujud, musola tempat sholat. Nah, yang dikategorikan dihukumi secara syariat sebagai masjid adalah tempat khusus dipakai untuk jamaah 5 waktu. Di langgar atau musola di rumah kita dipakai jamaah 5 waktu, rutin 5 waktu pasti ada adzan, ada jamaah. Itu masuk kategori ini. Kita boleh sholat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musola, tahiyatul langgar, tahiyatul masjid itu hanya. Usolli sunnatan minat tahiyatul lil masjid, sunnatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatan tahiyatul lil masjid lillahi ta'ala, rakaataini lillahi ta'ala. Jadi meskipun langgar, tapi kalau jamaah 5 waktu. Tapi kalau di situ dohor asar nggak ada jamaah, ada cuma imamnya doang, nggak ada makmumnya, itu berarti bukan termasuk masjid. Kita tidak sah salat tahiyatul masjid di situ. Langsung salat qobliyah saja. Baik, pertanyaan terakhir nih Umi, terkait tadi di masjid. Seandainya di masjid ini melakukan pengumuman, nah itu biasanya pengumuman mengenai posyandu gitu, karena kan pakai speaker ya. Loudspeaker gitu, itu seperti apa nutrisi anak-anak gitu tuh, kan ada tuh pernah saya dengar itu woro-woronya pakai mic speakernya masjid, itu bagaimana? Ya, sebaiknya tidak, sebaiknya masjid tidak dipakai, masjid ya bukan musola yang bisa dipakai jamaah 5 waktu. Kalau musola ini dipakai jamaah 5 waktu jadi masuk kategori masjid. Pengumuman hal seperti itu jangan pakai speaker masjid. Karena itu tidak termasuk perkara yang khusus buat Allah. Karena itu perkara dunia, tapi bisa disangkutkan ke Allah. Beda dengan sholat, itu kan ibadah makhluk. Ya. Jadi kalau pengumuman itu sebaiknya tidak dilakukan di speakernya masjid. Ya. Kecuali kalau memang benar-benar tidak ada yang untuk, belum ada grup-grup ya, belum ada grup RT, grup RW, grup warga tidak ada.
Jadi pengumuman itu disampaikan PKK juga belum ada, nggak ada tempat mengumumkan yang lain. Nah itu boleh, tapi bolehnya karena tadi ini untuk limaslahatil ummah, demi kemaslahatan umat. Karena tidak ada yang lain, tidak ada tempat yang lain, itu daruratnya itu tadi. Baik, sekarang sudah ada grup WA ya. Iya. Baik. Masjid biasanya dipakai umumkan ini, pengumuman berita duka. Ini ada pertanyaan nih. Ila zen to everyone. Iya, Mam Ila. Berita duka, nggak apa-apa berita duka, itu sudah, itu perkara ibadah. Kalau berita duka terkait inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sudah sebutan, itu sudah ibadah. Kemudian dengan berita duka itu kita terus takziah, kan ibadah juga. Jadi itu perkara akhirat. Berita duka itu perkara akhirat, bukan perkara dunia. Boleh ya? Ya. Baik Umi, itu tadi pertanyaan terakhir ya dari